Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini di sini akan saya jelaskan mengenai subbab terakhir tentang garis dan sudut ya. Jadi part terakhir ini mengenai hubungan antar sudut. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian sudut itu seperti apa dan pembagian sudut itu ada berapa macam, ya kan? Nah, jadi di sini teman-teman akan kita bahas mengenai hubungan antar sudut, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hubungan antar sudut ini terjadi teman-teman ketika ya, hubungan antar sudut ini terjadi ketika dua buah garis lurus yang sejajar ya, dua buah garis sejajar, misalkan di sini garis A dan di sini garis B sejajar ya, A sejajar dengan B yang dipotong oleh garis M. Ya, ketika garis A dan B sejajar dan dipotong oleh M, maka ada beberapa hal yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh perpotongan ini. Ya, akibat yang pertama akan muncul yang namanya sudut dalam sepihak. Ya, akan kita pelajari. Jadi sudut dalam sepihak ini adalah sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Ya, saling berhadapan dalam satu ruang. Coba, for example, saya mau tanya. Kalau seandainya saya ambil contoh sudut 5. Sudut 5 dia akan berhadapan dengan sudut apa? Betul, sudut 5 akan berhadapan dengan sudut 4. Sudut 6 akan berhadapan dengan sudut 3. Kan di depannya kan? Yang di depannya tetapi masih satu ruangan. Ini kan 5 sama 4 masih pada satu tempat yang sama, alias masih berada pada ruangan kiri gitu. Maaf, ruangan kanan. Sedangkan di sudut 6 berada pada ruangan kiri, lebih tepatnya di depannya sudut 3. Maka sudut 5 ya, sudut 5 ketika ditambahkan dengan sudut 4 maka hasil akan sama dengan 180 derajat, teman-teman. Ya. Jadi sudut dalam sepihak itu besarnya selalu 180 derajat. Selain sudut 5 sudut 5 dengan sudut 4 serta sudut 6 dengan sudut 3, mana lagi yang sudut dalam sepihak? Nggak ada ya. Maka cuman sudut dalam sepihak hanyalah sudut 5 sudut 5 tambah sudut 4 serta sudut 6 tambah sudut 3 yang memiliki besarnya 180 derajat. Pokoknya ingat, kenapa dibilang dalam? Karena dia posisinya di dalam, teman-teman. Ya, posisinya dia di dalam. Sudut 5 sama 4, 6 sama 3, dia posisinya di dalam, alias ruangannya di dalam. Begitu. Ada yang namanya sudut dalam sepihak. Ini masih di ruangan dalam ya. Sudut dalam bersebelahan. Nah, kita sudah belajar mengenai sudut bersebelahan ya. Jadi sudut bersebelahan itu adalah sudut yang di posisinya entah sebelah kanan, entah sebelah kiri. Ya, entah sebelah kanan, entah sebelah kiri. Maka sudut dalam tadi apa aja? 3, 4, 5, 6 kan? Maka sudut dalam yang bersebelahan, saya ambil contoh sudut 5, maka sudut 5 itu akan bersebelahan dengan sudut 6. Maka sudut 5 ketika ditambahkan dengan sudut 6, maka hasil akan sama dengan 180 derajat. Kok sama dengan 180 derajat? Karena teman-teman ya, sudut 5 dan sudut 6 berada pada garis yang sama, berada pada garis yang sama. Loh, sedangkan mengapa sudut dalam sepihak ini 180 derajat? Nanti akan kita bahas ya. Ada kaitannya dengan sudut luar. Nanti. Selain sudut 5 ditambah sudut 6, apalagi? Betul. Sudut 3 ditambah sudut 4 yang menghasilkan 180 derajat. Sudah berapa menit? Oke, baru 4 menit. Kemudian ada sudut dalam berseberangan, teman-teman. Ya, sudut dalam berseberangan. Ya. Sudut dalam berseberangan ini apa? Contoh, kalau kita nyebrang, berarti ada yang kita lewatin kan? Kita melewatin jalan, artinya kita menyeberangi jalan. Jadi, misalkan saya senterkan sudut pertamanya itu adalah sudut 5, maka sudut 5 itu akan menyeberangi sudut, betul, sudut 3.
3 ya, sehingga sudut 5 ya. Sudut 5 itu besarnya akan sama dengan sudut 3. Mengapa sama? Coba teman-teman perhatikan bentuknya ya. Sudut 5 ini bentuknya sudut lancip. Sudut 3 ini adalah sudut lancip. Dari bentuknya saja sebenarnya kita bisa kelihatan ya. Jadi sudut 5 itu akan sama dengan sudut 3. Jadi sudut dalam berseberangan itu besarnya selalu sama. Kesimpulannya ini. Besarnya sama ya. Sedangkan sudut dalam berseberangan totalnya atau jumlahnya 180 derajat. Pun yang sudut dalam sepihak ya, totalnya 180 derajat. Yuk kita lanjut ke sudut luar sepihak teman-teman ya. Jadi sudut luar sepihak ini adalah kita berada pada di luar ruangannya ya. Di luar ruangannya apa aja? Di luar ruangannya ternyata ada pada sudut pertama dan kedua serta sudut 7 dan 8. Artinya mereka yang berada di luar. Oke ya, kita perhatikan di sudut pertama, sudut 1, 2, 7 dan 8. Kita kembali lagi ada yang namanya kata-kata sepihak ya, sepihak berarti pada satu ruangan yang sama ya. Satu ruangan yang sama. For example, saya pusatkan pada sudut 8. Maka sudut 8 ini sudut luar sepihaknya sudut 8 ini akan sepihak dengan sudut pertama. Oke ya. Maka akan sepihak dengan sudut pertama. Ya. Jadi sudut 8 itu akan sepihak dengan sudut pertama. Oke. Sehingga sudut luar sepihak, ya saya sampaikan lagi. Karena tadi sepihak itu besarnya totalnya selalu 180 derajat. Of course, sudut luar sepihak menjadi sudut 8 akan ditambah dengan sudut 1, hasilnya akan sama dengan 180 derajat. Oke, selain itu, kalau seandainya sudut 7 deh, ya. Sudut 7 ditambah dengan sudut berapa? Betul, sudut 2 akan sama dengan 180 derajat. Lanjut ya. Sudut luar bersebelahan, teman-teman. Ya, bersebelahan. Ingat, bersebelahan berarti berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan. Berarti sudut luar bersebelahan, sudut 7 akan bersebelahan dengan sudut berapa? Sudut 8. Maka besarnya akan selalu sama dengan 180 derajat. Loh, mengapa begitu? Di sini saya sampaikan bahwa tadi yang bersebelahan totalnya selalu 180 derajat. Yang sepihak totalnya selalu 180 derajat. Yang berseberangan besarnya pasti sama, ya. Atau sudut pertama akan sama dengan sudut kedua. Oke. Sudut luar berseberangan, teman-teman ya. Sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan apa aja? Sudut luar berseberangan itu ada, saya perkecil sedikit ya. Oke, sudut luar berseberangan apa aja? Ya, sudut pertama akan berseberangan dengan sudut 7. Yang namanya berseberangan pasti sama. Sehingga sudut 1 akan sama dengan sudut 7. Serta sudut 2 akan sama dengan sudut 8. Silakan ditulis dulu ini konsep mengenai hubungan antar sudut ya. Ini akan teman-teman pelajari ketika teman-teman sudah kuliah mengenai geometri Euclid ya, nanti akan dipelajari ketika teman-teman kuliah matematika. Oke, di sini akan saya berikan soalnya teman-teman. Ya. Saya gambar dulu deh ya. Saya gambar dulu.
Saya akan gambar secara simpel saja ya, biar teman-teman bisa berpikir la'allakum taqilun ya. Di sini akan saya gambar sebuah garis ya. Oke, sebuah garis. Di sini saya simbolkan ya, saya simbolkan seperti tadi adalah sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, keempat, 5, 6, 7 dan 8 ya. Di sini saya misalkan. Saya misalkan di sini sudut pertamanya itu adalah 50 derajat ya. Oke, 50 derajat. Tolong cari sudut kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Mudah kan? Sudut pertama, dari gambarnya saja teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat. Sudut pertama itu akan sama dengan sudut 3 kan? Maka sudut 3-nya adalah 50 derajat. Apalagi? Yang sama? Oke betul, sudut 7 juga sama 50 derajat, pintar. Apalagi? Oh ya sudut 5, 50 derajat juga. Apalagi yang sama? Masih ada? Oh nggak ada. Oke, kalau sudut pertamanya 50 derajat, maka sudut yang bersebelahannya berapa teman-teman? Ingat ya, sudut bersebelahan itu besarnya selalu 180 derajat. Sehingganya sudut pertama ketika ditambahkan dengan sudut kedua besarnya 180 derajat. Sorry. Ya. Sehingga sudut pertamanya ketika diketahui itu besarnya 50 derajat, maka sudut keduanya 50 derajat ditambahkan dengan sudut kedua sama dengan 180 derajat, sehingga sudut keduanya menjadi 180 derajat dikurangi 50 derajat. Berapa hasilnya? 130 derajat. Sehingga sudut keduanya adalah 130 derajat. Apalagi? Apalagi? Sudut 4. Ya betul, sudut 4 itu besarnya 130 derajat. Mengapa? Karena di sini tadi sudut 3-nya 50 derajat, ya kan? Maka sudut 4-nya adalah 180 derajat. Kalau sudut 5-nya tadi 50 derajat, berarti sudut 6-nya juga bakal 130 derajat. Kalau sudut 7-nya 50 derajat, maka sudut 8-nya adalah 130 derajat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Thanks a lot for attention. Tata fono. Silakan ditulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.